Bismillahirrahmanirrahim. Peta dan inti kandungan surat Al-A'raf ayat 1 sampai 206. Sejarah iman dan dakwah terakhir. Surat Al-A'raf dimulai dengan alif lam mim sad. Setiap surat yang dimulai dengan potongan huruf seperti ini selalu berbicara tentang Al-Quran. Dalam Al-A'raf, Al-Quran ditegaskan sebagai bahan dakwah bahwa Rasulullah diperintah memberi peringatan kepada manusia berdasarkan Al-Quran. Dan dalam dakwah, beliau diminta tidak sesak dada ketika menghadapi tantangan dan penolakan. Dua tema besar dalam surat Al-A'raf adalah sejarah iman, dari awal penciptaan sampai akhirat. Dan dalam sejarah panjang itu, Allah mengutus barisan Nabi dan Rasul sampai kehadiran Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir. Dalam proses itu, sebagian manusia menerima dan yang lain ingkar. Allah telah menyiapkan balasan bagi manusia sesuai sikap mereka. 1-9. Sejarah iman dimulai dari surga, saat Allah menciptakan Adam dan Hawa. Para malaikat sujud pada Adam, tapi iblis menolak karena merasa lebih baik. Allah mengusir iblis, dan makhluk itu bersumpah akan menyesatkan anak cucu Adam. Iblis menggoda Adam sampai makan buah terlarang dan diturunkan ke dunia. Inilah awal permusuhan iblis dan manusia. 10-34. Perjalanan iman dilanjutkan di dunia. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan manusia. Mereka yang ingkar tidak akan bisa masuk ke surga, seperti unta yang tidak akan bisa masuk ke lubang jarum. Mereka yang patuh akan dibalasi surga, dan semua janji Allah pasti benar adanya. 35-43. Satu pemandangan antara surga dan neraka disampaikan penghuni Al-A'raf, tempat antara surga dan neraka. Penghuni Al-A'raf mendengar langsung bahwa janji Allah tentang surga dan neraka itu pasti. Mereka mendengar penyesalan penghuni neraka yang menjadikan agama sebagai senda gurau, dan mereka tertipu gemerlapnya dunia. Penghuni neraka berharap kembali ke dunia dan diberi kesempatan memperbaiki perbuatan mereka. 46-53. Manusia disuruh bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, pengatur siang malam, pencipta matahari, bulan dan bintang, serta peredarannya. Allah pencipta dan pengatur semesta. Karena itu, orang beriman harus berdoa dan meminta kepada Allah dengan merendahkan hati. Allah mengumpamakan kebangkitan manusia pada hari akhirat seperti hujan yang menghidupkan tanah yang gersang. 54-58. Sementara itu, sebagai pelajaran, diuraikan tantangan para nabi dan rasul terdahulu. Nabi Nuh mendakwahi kaumnya, tetapi dituduh sesat. Nabi Hud berdakwah, tapi disebut bodoh dan pendusta. Kaumnya bahkan minta didatangkan azab jika Hud memang utusan Allah. Nabi Saleh diutus pada kaum Thamud dan diberi mukjizat unta betina. Tapi kaumnya ingkar dan menyembelih unta itu. Nabi Lut mendakwahi kaumnya yang menyimpang secara seksual, tapi beliau diburu hingga terusir dari tempat tinggalnya. Nabi Syuaib berdakwah pada penduduk Madian, tapi mereka malah mengancamnya untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka. 59-93. Di luar kisah Nabi dan Rasul di atas, kisah Nabi Musa dipaparkan secara lebih rinci. Beliau dapat tantangan dari dua arah, yaitu Firaun sebagai penguasa dan umatnya Bani Israel. Dalam menghadapi Firaun, Nabi Musa diminta bukti. Beliau beradu tanding dengan para penyihir Firaun dan berhasil mengalahkan mereka. Saat para penyihir kalah dan tahu mukjizat Musa, Firaun menuduh Musa sebagai guru para penyihir itu, dan peristiwa itu disebutnya sebagai rekayasa untuk menyesatkan orang banyak. Para penyihir yang beriman itu dihukum Firaun dengan dipotong tangan dan kakinya serta disalib. 103-126. Para pejabat di sekitar Firaun menuduh Musa pembuat kekacauan dan kerusakan. Saat pertanian menurun dan terjadi paceklik, mereka menyebut itu kesialan dari dakwah Nabi Musa, sampai mereka dikirimi azab berupa badai topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bentuk kemurkaan dari Allah. 127-133. Setelah selamat dari Firaun dan pasukannya, Nabi Musa diuji kaumnya sendiri. Bani Israel minta dibuatkan patung untuk disembah seperti kaum paganis yang mereka temui. Nabi Musa menolaknya, tetapi mereka membuat patung anak sapi dari emas ketika ditinggalkan Nabi Musa menerima wahyu ke Bukit Tursina. 138-153. Watak suka melanggar dan ingkar Bani Israel terjadi berkali-kali, seperti peristiwa Sabat saat mereka dilarang menangkap ikan. Mereka durhaka kepada Nabi Musa walaupun sudah membuat perjanjian ketika Allah mengangkat gunung di atas mereka. 163-171. Selain di surga, manusia telah membuat perjanjian dengan Allah saat dalam tulang sulbi orang tuanya. Manusia berjanji hanya menyembah Allah. Dalam hidupnya, manusia ternyata memilih dunia dan mengikuti hawa nafsu. Mereka mendustakan ayat Allah hingga disesatkan oleh setan dan menjadi kaum merugi. Manusia lari dari jalan Allah karena nikmat-nikmat yang sudah mereka terima. Mereka menjadikan anak dan istrinya sebagai sekutu tandingan bagi Allah.
189. Dalam menghadapi tantangan dakwah, kaum beriman diperintahkan untuk bersikap pemaaf, menyuruh kepada kebaikan dan berpaling dari orang bodoh. Andai datang godaan setan, mereka harus berlindung kepada Allah. Bila ada golongan yang ingin membuat manusia sesat, itu adalah kemestian dakwah yang perlu disikapi dengan sabar. 199-203. Terakhir, seperti di awal surat ini, Al-Quran adalah panduan dan bakal dakwah. Saat ayat Allah dibacakan, orang beriman diperintah untuk diam dan menyimak. Dalam berdoa, Rasulullah dan orang beriman diperintah menyebut nama Allah dan bermunajat dengan merendahkan diri, penuh rasa takut, tidak mengeraskan suara, dan dilakukan setiap pagi dan petang. Mereka perlu belajar dari para malaikat yang menyembah Allah, tidak menyombongkan diri, dan selalu bertasbih dan bersujud kepada Allah.